Nabi Isa adalah seorang nabi yang terkenal zuhud, yaitu sangat sederhana. Beliau tidak punya tempat tinggal tetap dan beliau selalu mengembara, berdakwah, mengajarkan agama Allah kepada Bani Israel. Di satu kesempatan, seorang lelaki ingin menemani Nabi Isa dalam berdakwah. Awalnya Nabi Isa merasa enggan, namun dia memaksa. Akhirnya pun diizinkan dan mereka pun berjalan. Lalu mereka berdakwah dari kampung ke kampung. Lalu mereka tiba di sebuah sungai. Mereka pun duduk untuk istirahat. Nabi Isa pun mengeluarkan 3 kerat roti yang mereka bagi. 1 dimakan oleh Nabi Isa, 1 dimakan oleh pemuda tadi, dan satunya lagi tersisa. Lalu Nabi Isa berjalan menuju sungai untuk minum. Sekembalinya beliau dari minum, beliau melihat tidak menemukan roti yang ketiga. Lalu beliau menanya, "Kemana roti yang satunya lagi? Siapa yang mengambil?" Pemuda itu pun berbohong dengan menjawab, "Aku tidak tahu," padahal dia yang memakannya. Lalu mereka berjalan lagi untuk berdakwah. Selepas berdakwah, mereka pun kelelahan dan tiba di sebuah hutan. Mereka melihat seekor kijang betina dengan 2 ekor anaknya. Maka Nabi Isa membawa 1 anak kijang dan menyembelihnya. Mereka pun memanggang dan memakannya bersama. Setelah selesai makan, Nabi Isa mengumpulkan tulang belulang rusa tersebut, lalu berkata, "Berdirilah dengan izin Allah." Lalu dari tulang-tulang tersebut muncul rusa yang baru lagi, seolah-olah dia menyusun tubuhnya kembali dan hidup lagi. Maka anak kijang itu pun bangkit dan berdiri. Sahabatnya Nabi Isa pun yang menemaninya terkaget. Lalu Nabi Isa bertanya lagi, "Aku bertanya kepadamu, demi zat yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan ini kepadamu, siapa yang mengambil roti tadi?" Pemuda itu tetap kekeh menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu Nabi Isa membuat 3 gundukan kecil dari pasir. Lalu beliau berkata, "Jadilah emas dengan izin Allah." Lalu dengan serta-merta 3 gundukan pasir tersebut berubah menjadi emas. Lalu Nabi Isa membaginya menjadi 3 bagian. Dia berkata kepada sahabat yang menemaninya, "Sepertiga untukku, sepertiga lagi emas ini untukmu, dan sepertiga lagi untuk orang yang mengambil roti." Serta-merta pemuda itu menjawab, "Aku yang mengambil roti, akulah yang mengambil roti." Lalu Nabi Isa pun tersenyum, "Bawa semuanya untukmu." Lalu Nabi Isa pun meninggalkan dia sendirian. Beberapa saat kemudian, datanglah 2 orang perampok mendekati pemuda yang menemani Nabi Isa tadi. Perampok itu berkata, "Kita bunuh dia dan ambil emasnya." Namun si pemuda tadi punya akal dengan berkata, "Daripada membunuh aku, bikin dosa, lebih baik kita bagi 3 saja emasnya. Bagaimana?" Mereka pun akhirnya setuju bagi 3. Tak lama kemudian, mereka merasa kelaparan. "Aduh, lapar nih. Ya, Ana juga. Ya, aku juga." Lalu pemuda tadi berkata, "Bagaimana kalau salah satu dari kalian membeli makanan di kampung?" "Baik, setuju." Akhirnya salah satu dari perampok itu pergi membeli makanan. Lalu di tengah jalan ketika membawa makanan, perampok yang membawa makanan itu berpikiran bahwa, "Untuk apa aku berbagi emas dengan mereka ya? Aku racuni saja mereka supaya emas itu jadi milikku semuanya. Ya, aku racunin." Ketika dia menaruh racun di tempat yang lain, ketika 2 temannya menunggu, mereka berdua mempunyai pikiran yang sama. Buat apa kita bagi 3 ya? Kita bunuh saja teman kita yang sedang beli makanan tadi. Kalau sampai sini kita bunuh, supaya emas hanya kita bagi buat kita berdua saja. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Ketika salah seorang perampok yang membawa makanan itu tiba, dia berkata, "Ayo teman-teman, kita rayakan." Lalu tiba-tiba temannya langsung menghadangnya dengan sebilah golok, lalu membunuhnya. Matilah salah satu perampok itu oleh temannya sendiri. Tak lama kemudian, sahabat Nabi Isa tadi dengan perampok yang satunya ingin menyantap makanan yang dibawa tadi, yang sebenarnya sudah dibubuhi racun oleh teman yang mati tadi. Lalu mereka memakannya. Tak lama kemudian, mereka merasa tidak enak badan setelah makan makanan itu. Lalu mereka berdua tiba-tiba seperti tercekik. Akhirnya mereka berdua pingsan. Lalu mereka pun mati, menyusul temannya yang tewas dibunuh tadi. Nabi Isa pun bersabda, "Inilah dunia, maka berhati-hatilah kalian terhadapnya. Keserakahan, kerakusan akan membunuh kita."